Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebebasan pers di Indonesia. Nama saya Dwiqa Putra Ardiansyah, NBI 11519002555, Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Untak Surabaya. Pengertian pers. Istilah pers berasal dari kata person Belanda, press Inggris yang berarti menekan, yang merujuk pada alat cetak kuno yang digunakan dengan menekan secara keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers memiliki dua arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pers merujuk pada lembaga sosial atau peranata sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Sedangkan dalam arti sempit, pers merujuk pada wahana atau media komunikasi massa baik elektronik maupun cetak. Fungsi pers. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers disebutkan bahwa fungsi pers adalah sebagai berikut. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers nasional mempunyai hak mencari, menyampaikan gagasan dan informasi kepada masyarakat. Adapun kewajiban pers dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pers adalah memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati 1. Norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat. 2. Asas praduga tak bersalah, pers wajib melayani hak jawab dan koreksi. Sistem pers. Sistem pers adalah substansi dari sistem komunikasi. Unsur paling penting dalam sistem adalah media massa, baik cetak maupun elektronik. Pers mengamati kejadian dan melaporkannya kepada masyarakat, menjadi tempat diskusi serta kemampuan mendidik masyarakat ke arah kemajuan. Kebebasan pers di Indonesia. Jika diamati Indonesia termasuk dalam sistem pers tanggung jawab, dan hal ini secara jelas dicantumkan pada pasal 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang mana pada pasal 15 yaitu tentang peran, dewan peran, dan keanggotaan dewan pers. Di dalam sistem tersebut terdapat hak dan kewajiban pers sebagai pendukung komunikasi antara masyarakat. Hak seseorang juga sangat dihormati sebagai inti faksinya yang tidak ingin diketahui, dan pers berkewajiban untuk merahasiakan dan apabila dilanggar ada hukum yang mengatur hal tersebut, seperti pada pasal 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ini tidak hanya dilihat dari istilah kebebasan pers yang bertanggung jawab seperti yang kita kenal selama ini, namun berbagai aktualisasi pers pada akhirnya harus disesuaikan dengan etika dan moralitas masyarakat. Apa yang diberikan pers harus bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Adapun tanggung jawab itu ada satu dasar ideologi yang diyakini, yakni Pancasila. Perkembangan pers di Indonesia. 1. Era kolonial sampai tahun 1945. 2. Era revolusi tahun 17 Agustus 1945 sampai 1949. Era demokrasi liberal tahun 1949 sampai 1959. Era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Era Orde Baru tahun 1966 sampai 1989. Era Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Era kolonial sampai tahun 1945 atau masa penjajahan. Pada masa penjajahan, surat kabar yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan pers yang menyuarakan kepedihan, penderitaan, dan merupakan refleksi dari isi hati bangsa yang terjajah. Era revolusi pada 17 Agustus 1945 sampai 1949. Pada masa itu, pers dibagi menjadi dua golongan, yaitu pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara penduduk sekutu, dan Belanda yang selanjutnya pers nikah. 3. Era demokrasi liberal tahun 1949 sampai 1959. Pada era ini memberi perlindungan yang keras terhadap pers, namun dalam prakteknya tidak, dan adanya pembatasan terhadap pers. Era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966
Ciri-ciri pers pada masa demokrasi terpimpin yaitu tidak adanya kebebasan pers, adanya ketegasan terhadap pers, dan pemerintah mengontrol setiap kegiatan pers. Era Orde Baru, ciri-ciri pers pada masa Orde Baru yaitu adanya kebebasan terhadap pers. Lalu pers masa itu sangat buram dan mulai berkembangnya dunia pers. Era Reformasi, adapun ciri-ciri masa reformasi yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat atau pers hak asasi manusia. Wartawan mempunyai hak tolak, penerbit wajib memiliki surat izin usaha penerbitan pers. Perusahaan pers tidak lagi melibatkan dari ke Departemen Penerangan untuk mendapatkan surat izin usaha penerbitan pers. Pengertian kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan hak publik yang harus diperoleh sebagai konsekuensi agar memperoleh informasi dan hak menyampaikan pendapat. Secara politik, kebebasan pers berarti hak warga negara untuk mengetahui berbagai masalah publik dan mendiseminasikan secara terbuka. Menurut Wiener, pers memiliki 3 arti. 1. Wartawan media cetak. 2. Publisitas atau peliputan. 3. Mesin cetak. Syarat kebebasan pers. Menurut S. Tasrif, ada 3 syarat kebebasan pers. Tidak ada lagi kewajiban untuk meminta surat izin usaha penerbitan pers. Tidak ada wewenang pemerintah untuk melakukan penyensoran. Tidak ada lagi wewenang pemerintah untuk memberangus suatu penerbitan kecuali melalui lembaga peradilan yang independen. Apakah kebebasan pers merupakan chaos? Kebebasan pers bukan chaos, karena pers memang harus punya kebebasan dalam melaporkan dan menganalisis semua hal yang terekam dalam kehidupan masyarakat. Namun, tetap perlu dihindari terjadinya kekacauan sosial, karena agar tidak terjadi kekacauan sosial, pers harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu 1. Pers harus menyadari posisinya sebagai pendidik dalam proses pendidikan politik bangsa atau adanya perkembangan pada pengaruh sikap publik. 2. Membutuhkan masyarakat yang dewasa dalam bersikap kritis dan tidak mudah dipengaruhi. Kenapa kebebasan pers itu penting? Karena merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat. Seperti kita ketahui, negara kita menganut bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan pers adalah jembatan antara rakyat dan negara. Dengan demikian, kebebasan pers itu berkaitan langsung dengan kedaulatan rakyat, karena kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu harus dijamin. Apa makna positif dan negatif kebebasan pers? Pers mengandung hal positif, menghasilkan kemandirian pers. Dengan demikian, pers sebagai pilar keempat demokrasi akan terwujud. Artinya, jika mengingat pers di era Orde Lama dan Orde Baru, kita digiring menjadi corong pemerintah, menjadi alat untuk mempengaruhi rakyat. Tidak ada kebebasan pers di sana. Akhirnya, pers menjadi tidak mandiri. Setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers terjamin dan muncullah pers yang mandiri. Namun, demikian kebebasan pers bisa memunculkan hal negatif. Munculnya media yang abai terhadap profesionalisme dan tidak mengindahkan kode etik, sehingga kebebasan yang tidak dibarengi oleh keseriusan dalam menjalankan kebebasan itu akan menghasilkan kebablasan dari sisi kode etik. Berita tidak menjadi berdasarkan fakta dan berimbang. Hal ini misalnya sering terjadi menjelang pemilu, di mana pers banyak dimiliki oleh orang-orang partai, maka pers menjadi tidak berimbang. Banyak pemberitaan-pemberitaan yang hanya menguntungkan kelompoknya saja, atau bahkan pemberitaan tidak sesuai fakta, bahkan pemberitaan hoax terhadap lawan. Nah, ini sisi negatif dari kebebasan pers jika insan pers tidak siap. Tapi tentu, jika insan pers itu siap menerima kebebasan pers, maka akan muncul pers yang mandiri dan mampu membawa dirinya dalam kemandiriannya itu. Apakah sekarang sudah terwujud kebebasan pers? Kasus kekerasan terhadap jurnalis masih sering terjadi, meskipun jurnalis itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang di dalamnya ada makna kebebasan pers.
jurnalis masih dibayangi oleh kekerasan fisik dan persekusi. Kekerasan fisik berupa pemukulan masih sering terjadi. Jenis kekerasan lain yaitu penggusiran, larangan peliputan, ancaman teror, bahkan perusakan alat atau hasil liputan masih banyak terjadi. Artinya di sini pers secara real di lapangan masih menghadapi hambatan-hambatan dan itu mencederai kebebasan pers itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.